Nyai Blorong tersenyum menyeramkan. Kutukannya akan dimulai malam ini, tapi ingat, kau akan berhutang nyawa padaku. Api padam seketika. Hening kembali menyelimuti bukit, tapi dari kejauhan terdengar lolongan angin seperti suara tangis. Di rumah Gilang dan Sinta, segala sesuatu mulai terasa aneh. Pagi itu, Sinta bangun dengan tubuh menggigil. Mimpi buruk semalam masih membekas jelas. Ia melihat wanita bersisik duduk di ujung ranjang sambil mengelus perutnya. Wanita itu tersenyum, tapi senyumnya dingin dan matanya bercahaya hijau menyala. Ketika ia berjalan ke kamar mandi, ia memekik. Cermin di sana penuh dengan lendir kehijauan yang menjijikkan. Di permukaannya tertulis, bayar dengan darah. Sinta gemetar. Gilang, yang sedang memeriksa suara aneh dari ruang tamu, menemukan hal yang lebih mengerikan. Semua ikan di akuarium miliknya mati, bersisik ular. Ini pasti cuma ulah orang iseng, kata Gilang berusaha tenang, tapi nadanya goyah. Namun malam harinya, kejadian tak masuk akal kembali terjadi. Saat tidur, Gilang merasa sesak. Ketika membuka mata, ia melihat ular kecil merayap di dadanya, menatap langsung ke matanya, lalu menghilang seolah menguap ke udara. Ia bangun terhuyung, berkeringat dingin. Ada sesuatu yang gak beres, desisnya. Dan saat ia menengok ke arah Sinta yang masih tertidur, dadanya langsung mencelos. Sinta tersenyum dalam tidurnya, dan dari sudut bibirnya menetes lendir kehijauan. Keesokan harinya, Gilang pergi ke rumah ibunya. Satu-satunya tempat yang membuatnya merasa aman. Tapi ketika ia menceritakan apa yang dialaminya, wajah ibunya mendadak pucat. Ia terdiam lama sebelum akhirnya membuka suara dengan gemetar. Gilang, kamu harus tahu sesuatu yang selama ini ibu sembunyikan. Gilang menegang. Apa maksud ibu? Ibunya menunduk. Ayahmu dulu pernah membuat perjanjian waktu kau masih dalam kandungan. Perjanjian apa? Dengan Nyai Blorong. Gilang membeku. Ia pernah mendengar nama itu, makhluk legenda, siluman ular yang bisa memberi kekayaan instan dengan bayaran yang mengerikan. Ia janji akan jadi kaya raya, tapi ada syarat, anak pertamanya harus diserahkan saat usianya cukup. Jadi, ibu tahu ini semua akan terjadi? Ibunya menangis. Ibu pikir perjanjian itu batal setelah ayahmu meninggal. Tapi ternyata dia masih menagih. Dan sekarang kamu yang ditandai. Gilang merasa dunia runtuh. Dan saat itu juga ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia menjawab. Dari seberang, terdengar suara berat, mendesis. Jangan lupa janji anakmu sudah ditandai. Jika kau melawan, Sinta dan bayimu akan jadi tumbal. Klik. Sambungan terputus. Tapi bisikan itu masih bergema di telinganya. 2 malam setelah telepon itu, Gilang duduk di ruang tamu rumahnya, menatap kosong ke arah jendela. Di luar, hujan turun deras, petir menyambar-nyambar. Di dalam dirinya, badai yang lebih dahsyat mengamuk. Ia tahu, menunggu berarti menyerah. Tapi melawan, bisa mengorbankan Sinta dan bayi mereka. Gilang tak punya banyak pilihan. Lalu ia ingat, kakeknya dulu seorang dukun. Di gudang rumah ibunya masih tersimpan kitab-kitab tua, pusaka-pusaka lama. Dan malam itu juga, Gilang pergi ke sana. Di antara debu dan sarang laba-laba, ia menemukan kotak kayu berukir. Di dalamnya sebilah keris tua, segulung kain kafan, dan 1 buku kulit berwarna hitam. Judulnya, Panggilan Arwah Pengikat Janji. Gilang membacanya dengan mata membara. Di sana tertulis cara memanggil penjaga perjanjian. Sosok yang bisa membuka akses ke dunia Nyai Blorong. Tanpa pikir panjang, ia mulai menyiapkan ritual. Tengah malam, di halaman belakang, ia menyalakan lilin hitam, menggambar lingkaran dengan darah ayam hitam yang baru disembelih. Lalu ia mengucapkan mantra, kalimat-kalimat tua yang terasa asing, dingin, menusuk hati. Angin mendadak berhembus kencang, daun-daun beterbangan. Dan dari dalam bayangan, muncul sosok tinggi besar, bertudung tak bermuka, penjaga perjanjian. Suaranya bergema tanpa suara, kau memanggilku. Apa yang kau inginkan? Aku ingin memutus perjanjian. Aku tidak akan menyerahkan anakku. Penjaga itu diam lalu berkata, perjanjian tidak bisa diputus, tapi bisa. Tukar dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih berharga.
Dan sebelum Gilang sempat bertanya lagi, sosok itu lenyap, meninggalkan bau amis dan hawa kematian. Keesokan harinya, Gilang bangun dengan tubuh lemas, mimpi buruk masih menempel erat di pikirannya. Di balik lehernya ada bekas cakaran hitam, seperti dibakar. Ia tahu, itu bukan mimpi. Penjaga itu nyata. Tawaran penukaran bukan lelucon. Sepanjang hari, Gilang mencoba memahami maksudnya. Sesuatu lebih berharga dari anaknya. Uang? Dirinya sendiri? Atau seseorang yang sangat ia cintai? Sore itu, ia mendatangi Pak Darno, dukun tua yang konon pernah berselisih dengan almarhum kakeknya. Awalnya Pak Darno enggan bicara, tapi setelah melihat tatapan Gilang yang putus asa, ia mengangguk pelan. Perjanjian Nyai Blorong tak bisa dihapus, hanya bisa dialihkan. Tapi tukarnya harus tumbal yang sepadan. Biasanya orang-orang menyerahkan pasangan atau orang tua. Gilang terpaku, Pak Darno melanjutkan, tapi yang lebih kuat, yang paling Nyai sukai adalah tumbal darah cinta. Korban yang kau cintai, tapi tidak rela kau lepaskan. Itu membuat jiwa mereka lebih lezat. Gilang hampir muntah. Ia pulang dengan pikiran kacau. Malam itu ia menangis di pojokan, menggenggam foto Sinta dan bayi mereka. Ia mulai sadar, tidak ada pilihan yang tidak menyakiti. Tapi di tengah malam, suara itu datang lagi. Di dalam mimpinya, sosok penjaga muncul. Apa kau sudah memilih? Gilang terisak. Tidak, aku tidak mau menukar siapapun. Kalau begitu, Nyai akan mengambil 2 kali lipat. Mimpi itu berubah jadi mimpi buruk. Ia melihat Sinta, berdarah-darah, bayi mereka menjerit dalam genangan darah. Sosok wanita berambut panjang menjilati wajah bayi itu dengan lidah bercabang. Gilang terbangun, napas terengah. Baju basah oleh keringat dingin, dan di atas bantalnya tergeletak sehelai sisik emas dan setetes darah segar. Di bagian 6 hari penjemputan, Gilang hanya punya waktu sehari untuk membuat keputusan melawan takdir atau membayar harga termahal. Hari itu mendung sejak pagi, udara terasa berat, tak ada angin, tak ada suara burung. Gilang duduk di sudut kamar, memeluk anaknya yang terus menangis tanpa sebab sejak dini hari. Sinta mondar-mandir, khawatir. Ada apa sih, Lang? Kamu seperti orang yang mau mati. Gilang tak menjawab. Ia menatap istrinya dengan mata kosong, penuh rasa bersalah. Siang menjelang sore, langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Dan ketika jam menunjukkan pukul 4.04 sore, listrik tiba-tiba padam. Rumah mereka jadi gelap, seperti ditelan kabut. Gilang gemetar. Ia tahu waktunya hampir tiba. Dari dapur terdengar suara sendok jatuh, lalu bunyi air menetes, lalu langkah kaki, tapi tak ada siapapun di sana. Sinta mulai panik. Lang, kamu dengar nggak? Ada orang di dalam rumah. Gilang berdiri. Perlahan-lahan ia membuka lemari, mengambil kotak kecil berisi gelang milik almarhum neneknya. Konon dulu dipakai untuk penolak bala. Ia pasangkan di tangan bayi mereka. Lalu ia memeluk anaknya erat-erat. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari belakang rumah. Sinta menjerit. Itu ibuku. Ia langsung berlari keluar kamar. Gilang hendak menahan, tapi terlambat. Pintu belakang terbuka sendiri dan kabut hitam masuk seperti makhluk hidup. Dari kabut itu muncul sosok perempuan tinggi berambut panjang, bertelanjang dada dengan sisik mengkilap di bagian perut. Wajahnya cantik tapi dingin seperti patung batu. Di tangannya ada selendang berwarna darah. Nyai Blorong. Ia melayang mendekat. Matanya menatap Gilang. Waktumu habis. Mana tumbalnya? Gilang menggigil. Ia menggeleng. Aku tidak bisa. Nyai mendekat, senyum liciknya muncul. Kalau begitu, aku ambil 3 nyawa malam ini. Seketika tubuh Gilang dilempar ke dinding. Sinta berteriak, terhempas oleh kekuatan tak kasat mata. Bayi mereka menjerit lebih kencang. Lalu terdengar suara azan dari luar. Nyai mendesis. Wajahnya berubah mengerikan, lidah bercabangnya keluar. Waktumu akan datang lagi, 3 tahun dari hari ini. Ia menghilang bersama kabut hitam, menyisakan bau amis dan suara tawa yang menggema di seluruh rumah. Gilang bangkit pelan memeluk anaknya. Sinta masih pingsan, tapi semuanya selamat. Untuk sekarang. 3 tahun telah berlalu.
Gilang dan Sinta kini tinggal di sebuah desa terpencil di lereng gunung. Rumah kecil mereka dikelilingi ladang dan hutan pinus. Tak ada listrik, tak ada sinyal, hanya doa dan harapan yang mereka andalkan. Mereka mengganti nama. Gilang jadi Bayu, Sinta jadi Rina. Anak mereka, Dimas, kini berusia 3 tahun, ceria, tapi kadang bicara sendiri seolah ada teman tak kasat mata. Malam itu tanggal 5 Mei. Jam dinding tua berdetak pelan. Gilang duduk sambil menghitung tasbih, wajahnya pucat. Setiap malam selama 3 tahun ia tak pernah absen berdoa. Tapi malam ini rasanya berbeda. "Lang, kenapa kamu diam saja dari tadi?" tanya Sinta pelan. Gilang menatap istrinya lalu anak mereka yang tertidur di pelukannya. Hari ini, perjanjian itu genap 3 tahun. Sinta menggigit bibir. "Kita sudah jauh dari semuanya, kita sembunyi, dia tidak akan menemukan kita, kan?" Gilang hanya diam. Dimas terbangun, tapi matanya tidak seperti biasa. Tatapannya kosong. Ia menunjuk ke jendela. "Papa, ada tante ular." Di luar, angin berhenti. Malam menegang. Gilang melompat menutup semua jendela. Tapi jendela di dapur retak dengan sendirinya. Lalu suara itu datang. Waktunya. Seluruh rumah bergetar, cahaya bulan menghitam, pintu terbuka sendiri. Wah, sosok itu muncul, lebih mengerikan dari sebelumnya. Nyai Blorong kini mengenakan mahkota emas, tubuhnya dililit ular besar berwarna hitam dengan mata merah menyala. Ia melayang masuk, menatap Gilang tajam. "Sudah kuberi waktu, tapi kau kabur." Sinta berteriak, memeluk anak mereka. Gilang berdiri, tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh tekad. "Aku sudah bertaubat. Aku tidak akan menyerahkan siapapun. Ambil aku saja." Nyai menyeringai. "Tidak bisa. Kau berhutang 3 nyawa." Ia menjentikkan jarinya. Sinta terlempar ke dinding. Bayi mereka melayang ke udara. Tapi sebelum Nyai menyentuhnya, gelang pusaka dari nenek Gilang bersinar terang, membakar tangan Nyai. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara ribuan orang membaca ayat suci. Gilang telah menghubungi seorang kiai jauh-jauh hari. Malam itu, desa mereka mengadakan pengajian besar. Nyai menjerit. Tubuhnya meleleh perlahan seperti lilin. Rumah berguncang hebat. Ular-ularnya menghilang jadi abu. Ia berteriak terakhir kalinya, "Kalian tidak akan pernah benar-benar lepas dari aku. Darah kalian sudah kotor." Lalu semuanya gelap. Saat fajar tiba, Gilang menangis. Ia masih hidup. Istrinya masih hidup, anak mereka selamat. Tapi malam itu meninggalkan luka yang tak bisa sembuh. Karena Nyai Blorong belum benar-benar pergi. Ia hanya menunggu kesempatan lain. 10 tahun kemudian, Dimas tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pendiam. Ia suka membaca, tapi tak punya banyak teman. Sejak kecil, ia sering mimpi buruk. Tentang ular, tentang wanita bersisik, tentang laut hitam tanpa dasar. Gilang dan Sinta mencoba menyembunyikan masa lalu. Mereka hidup normal, berpindah kota sih, tak pernah tinggal terlalu lama di satu tempat. Tapi rasa bersalah Gilang tak pernah benar-benar hilang. Suatu malam saat ulang tahun Dimas yang ke-12 terjadi sesuatu. Lampu rumah tiba-tiba mati. Radio menyala sendiri menyiarkan suara gemuruh ombak. Dimas berdiri di depan cermin, wajahnya pucat. Di matanya, tampak pantulan sosok wanita berambut panjang dan mata kuning menyala. Ia berbisik, "Ayah, siapa Nyai Blorong?" Gilang terdiam. Napasnya tercekat. Sinta menjatuhkan piring dari tangannya. Mereka tak pernah menyebut nama itu lagi. Tidak sejak malam mengerikan 10 tahun lalu. Tapi Dimas tahu. Dan malam itu, sebelum tidur, ia menulis sesuatu di buku hariannya. "Aku tidak takut padanya. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Kenapa dia bilang darahku kotor? Aku akan cari tahu." Hari-hari berikutnya, Dimas mulai berubah. Ia menyendiri, menggambar simbol-simbol aneh. Kadang ia bicara sendiri, kadang mematung di depan kolam selama berjam-jam. Sinta menangis. Gilang merasa waktu mereka hampir habis, karena ia tahu kutukan itu belum berakhir. Dan mungkin Dimas adalah bagian dari takdir gelap yang belum tuntas. Di sekolah, Dimas mulai dijauhi teman-temannya. Bukan karena ia aneh, tapi karena sesuatu yang mereka tak bisa jelaskan. Aura dingin di sekitarnya.
hewan-hewan kecil yang mati di dekatnya. Dan sekali waktu, seorang guru pingsan usai menatap matanya terlalu lama. Gilang diam-diam mulai menyelidiki. Ia menemui dukun tua di pelosok desa yang dulu pernah membantunya kabur dari perjanjian Nyai Blorong. Dukun itu hanya berkata, "Anakmu darahnya bukan milik dunia ini sepenuhnya. Kau tahu itu sejak awal. Saat kau pilih selamat, kau wariskan harga itu padanya." Gilang menangis. Ia sadar, semua yang dulu ia tolak kini menuntut balas lewat darah anaknya sendiri. Sementara itu, di kamar Dimas, sesuatu tumbuh dalam dirinya. Ia mulai melihat bayangan makhluk-makhluk bersisik di mimpinya, berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti, tapi terasa akrab. Satu malam, Dimas terbangun dengan luka di dada. Luka berbentuk lambang kuno yang sama seperti simbol pesugihan di masa lalu. Ia menatap cermin, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan mata berwarna kuning menyala. Dimas duduk di pinggir ranjang menatap tangannya sendiri. Sisik-sisik halus mulai muncul setiap malam, lalu hilang di pagi hari. Ia belum bercerita pada siapapun, bahkan pada ibunya Ranti. Tapi malam itu, Ranti melihatnya. Ia mengintip dari celah pintu kamar dan mendapati anaknya berbisik dalam gelap pada sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. "Aku tahu siapa aku sekarang," ujar Dimas lirih. "Aku bukan cuma anak ayah, aku anaknya juga." Ranti menggigil. Air matanya menetes, tapi tak sanggup masuk ke kamar. Ia hanya kembali ke kamarnya, menatap foto keluarga mereka dan berbisik lirih. "Maafkan kami, nak. Kami pikir kami sudah bebas." Sementara itu, Gilang bermimpi buruk malam itu. Ia kembali berada di dasar laut, di hadapan Nyai Blorong yang kini tak lagi marah. Ia hanya tertawa. "Dulu kau menolak warisku, tapi darahmu menerimanya. Dimas akan lebih besar dari siapapun yang pernah kau bayangkan. Ia bukan pesugih biasa, ia pewaris Laut Hitam." Saat Gilang terbangun, ia muntah darah. Malam itu, hujan turun lebat. Langit menggelegar seperti mengumandangkan perang dari dimensi lain. Gilang tahu, waktunya sudah dekat. Ia memanggil Kiranu, satu-satunya orang pintar yang dulu membantunya lepas dari ikatan pesugihan. "Gerbang laut akan terbuka kembali," kata Kiranu dengan suara berat. "Dan kalau itu terjadi, Dimas tak akan bisa kembali." Sementara itu, Dimas berjalan sendiri ke pantai, seakan ada kekuatan tak terlihat yang memanggilnya. Ombak terbelah saat ia mendekat. Air laut tak membasahi kakinya, seolah mengakui keturunannya. Di kejauhan, dari kabut tebal, muncul sosok perempuan setengah ular, setengah manusia, Nyai Blorong. "Anakku, waktumu hampir tiba," bisiknya. "Gerbang itu akan terbuka, dan kau akan memimpin mereka yang terbuang dari dunia." Dimas tak menjawab. Matanya kosong, tapi tangannya kini sudah penuh sisik keemasan. Di belakangnya, sesosok bayangan hitam mengintai. Penjaga gerbang laut, makhluk kuno yang hanya muncul ketika penerus sah Nyai dipilih. Gilang dan Ranti sampai di pantai, terlambat. Di hadapan mereka, laut membelah, menyambut Dimas masuk. Tapi ia berbalik sejenak, menatap kedua orang tuanya. "Aku tak tahu harus memilih yang mana. Tapi darah ini bukan darah manusia lagi." Dan ia pun melangkah ke dalam laut. Langkah Dimas makin dalam ke laut, tapi suara lirih Ranti menembus badai. "Nak, pulanglah. Kami tidak sempurna, tapi cinta kami nyata. Bukan sihir, bukan pesugihan." Langit mengguncang. Nyai Blorong menjerit marah. Tubuhnya melilit Dimas, mencoba menariknya ke dasar laut. Namun di momen terakhir, Dimas menggenggam liontin kecil yang dulu diberikan ibunya. Berisi rambut Ranti saat ia bayi. Hangat, manusiawi. "Aku bukan pewaris laut, aku anak manusia," ucap Dimas tegas. Cahaya putih meledak dari liontin itu, jeritan Nyai Blorong menghilang tertelan badai. Penjaga gerbang laut menghilang, perlahan menyatu kembali dengan lautan. Gilang dan Ranti lari memeluk anak mereka. Air laut kembali normal, dan pantai menjadi tenang, seperti tak pernah terjadi apa-apa. 3 bulan kemudian, mereka pindah ke desa lain. Gilang membuka usaha kecil, Ranti menanam sayur di kebun belakang. Dimas bersekolah lagi, hidup sederhana namun damai. Tak ada lagi mimpi buruk,
Tak ada lagi bisikan gaib. Dan suatu malam saat bintang bersinar cerah, Dimas berkata, "Aku ingin jadi manusia biasa aja." Gilang tersenyum menggenggam tangan anaknya. Dan itu, nak, adalah keajaiban paling besar. Selesai. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.